Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر حديث. ومسلمين جماعة جمعة أعزني الله وإياكم أجمعين. Khatib mewasiatkan diri pribadi dan umumnya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar meningkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha memurnikan niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab ketakwaan kita jamaah Jumat, ketahuilah, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila tidak didasari dengan pondasi keikhlasan, dengan didasari dengan kemurnian keikhlasan kita liwajhillah dan mutabaah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal baik yang kita lakukan, amal baik yang kita lakukan dengan niat taqarrub kepada Allah tidak akan bernilai di sisi Allah jika tidak didasari dengan keikhlasan dan tata caranya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan bagaimana memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid, dan bagaimana adab-adab ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 36, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan, yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya bil ghuduwi wal asal,
di waktu pagi dan petang. Pada surah An-Nisa ayat 36. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dalam ayat masjid diperintahkan untuk yang pertama adalah ditinggikan, yaitu Allah diagungkan di dalamnya, dan masjid tersebut dibangun. Yang kedua, disebut nama Allah, yaitu di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan dan juga dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Yang ketiga, berzikir kepada Allah bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan petang, yakni maksudnya dilaksanakannya salat subuh dan salat asar. Yang disebutkan ini adalah berbagai tafsiran dari Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam Zad Al-Masir pada jilid 6 halaman 46 sampai halaman 47. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu taala berkata di dalam tafsirnya, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama adalah memakmurkan bangunannya. Dengan apa? Dengan membangun dan menjaga kebersihannya. Yang kedua, memakmurkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata beliau, masih lanjutan tafsir, beliau mengatakan oleh karena itu disyariatkan salat 5 waktu dan salat Jumat di masjid. Hukum salat berjamaah di masjid itu wajib, sebagaimana kebanyakan jumhur para ulama dan yang lainnya menganggap sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menghidupkan dengan berzikir, bertasbih dengan penuh keikhlasan di pagi hari dan petang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, Tafsir As-Sa'di. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa afdalul biladi ila Allah aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Hadis ini rawahu Muslim dan Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid memiliki peranan yang sangat penting. Masjid memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membina umat dan masyarakat, dan merupakan bangunan yang diberkahi. Dari masjidlah kebaikan itu muncul. Dari masjidlah kebaikan-kebaikan tersebut tersebar. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, bangunan yang paling pertama beliau bangun bukanlah sarana pendidikan. Bangunan yang paling pertama beliau bangun bukanlah pasar, bukanlah tempat-tempat yang penting lainnya, tapi bangunan yang paling pertama beliau bangun adalah masjid. Adalah masjid. Di masjid itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina umat, membina masyarakat. Di masjid itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah yang benar. Di masjid itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya akidah yang benar, mengajarkan kepada sahabatnya pemahaman yang lurus, mengajarkan kepada para sahabatnya muamalah yang benar, mengajarkan kepada para sahabatnya akhlak yang baik. Maka menjadilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah manusia yang terbaik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 110, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada saat ini kita saksikan bersama, masjid cuma menjadi bangga-banggaan. Masjid dibangga-banggakan. Masjidnya besar, namun jauh amat sangat disayangkan. Masjidnya mewah, masjidnya besar, namun disayangkan sama sekali sedikit yang memakmurkannya. Dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus saah." Tidaklah terjadi hari kiamat hatta yatabahan nasu fil masajid, sehingga manusia berbangga-bangga dengan masjid. Tidaklah terjadi hari kiamat hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai orang-orang saling membanggakan masjidnya. Saling membanggakan masjidnya. Hadis rawahu Abu Daud, An-Nasai, wa Ibnu Majah, wa sahhahu Syekh Al-Albani fi Sahih Abu Daud. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Anas bin Malik ia berkata, "Yatabahuna biha, thumma la ya'murunaha illa qalila." Ya. Mereka saling membanggakannya. Kemudian apa? Sedikit. Kemudian sedikit ada yang memakmurkan. Kemudian tidak ada yang memakmurkan. Illa qalila, kecuali sedikit. Mereka membangga-banggakan masjid-masjidnya. Kemudian tidak ada yang memakmurkannya. Illa qalila, kecuali sedikit. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zimun li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab ketika kita berada di dalam masjid, wabil khusus ketika pada hari Jumat, adalah tidak tidur ketika khatib sedang berkhutbah. Tidur ketika khatib sedang berkhutbah bukanlah kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Rasul dalam sebuah hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hubwati, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk sambil memeluk lutut ketika khatib sedang berkhutbah. Para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Imam Nawawi, karena posisi duduk tersebut bisa menyebabkan ngantuk, bisa menyebabkan tertidur lelap. Ketika tertidur lelap bisa menyebabkan wudunya batal. Kemudian selanjutnya adalah ketika berada di dalam masjid dilarang berbuat gaduh, teriak-teriak, lari-lari di dalam masjid. Ini wabil khusus memperingatkan kepada diri pribadi saya sendiri yang mempunyai anak kecil, dan jamaah semuanya yang memiliki anak. Tidak ada ulama yang melarang anak-anak kita datang untuk sholat berjamaah di masjid.
Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya berdirinya anak pada shaf itu memutus shaf, itu tidak ada dalilnya. Akan tetapi sekiranya anak kita masih sulit untuk diingatkan, untuk tidak berlari-lari ketika sholat, untuk tidak meninggalkan shafnya, maka sebaiknya jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kita cukup diajarkan di rumah dulu. Cukup dibimbing sama umminya di rumah. Namun sekiranya anak kita bisa dinasihati, bisa diingatkan, dan dia nurut, tidak mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat, maka itu lebih baik berangkat ke masjid untuk mengajarkannya sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik contoh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh membawa cucunya salat, dan beliau imam sambil menggendong cucunya. Cucunya tersebut tidak dibiarkan lari lalang. Cucunya tidak dibiarkan nangis. Cucunya tidak dibiarkan begitu saja lari di hadapan jamaah. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam menggendong cucunya. Jika jamaah ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika niat mendidik, makalah bawalah anak Anda dan gendonglah dia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Namun jika anak kita, ketahuilah jamaah, sungguh hati yang bersih akan memahami bahwasanya anak yang mengganggu orang-orang yang sholat, siapa yang akan menanggung dosanya? Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adab selanjutnya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk praktik kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian yang kedua, menjauhkan masjid rumah Allah dari segala macam bentuk praktek ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjauhkan rumah Allah Subhanahu wa taala dari segala macam amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang. Meskipun amalan tersebut semua manusia menganggapnya baik. Karena ketahuilah wahai jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, standar kebaikan adalah bukanlah berdasarkan perasaan, bukanlah berdasarkan mengikuti nenek moyang, bukanlah berdasarkan tradisi, akan tetapi standar kebenaran apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam rawahu Muslim, Bukhari wa Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang diada-adakan, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalannya ditolak. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Lailatul Qadar ya mujibas sa'ilin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdaus. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdaus. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdaus. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil mahya'i wal mamat.
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.